Jadi Dinar Candy bisa juga jadi miss-missan. Aja. Coba berdiri dulu. Sponsori kok, kita sogok Dinar Candy. Kita bikin acara sendiri ya. Coba kita berdiri yuk. Tuh. Usaha dulu aja. Sampai sininya dong. Pas bener. Misalkan ya aku tiba-tiba tinggi, aku langsung ikut-ikutan miss-missan. Tiba-tiba ya bangun tidur. Oh my god. Kan siapa tahu tuh, kok tidak Ya ada udah, yang kamu tidak kan mungkin. kalau dia ada Ivan Gunawan, kamu sama aku nanti kita tanding 3 bulan lagi ya. Oke, baik. Antara Dinar Candy Tanding sama siapa? sama Aura Karisma. Tadi katanya berani. Tapi kalau Aura ini nggak sih kayak pilih-pilih job ya nggak sih? Harus nyanyi dangdut boleh? Betul, nggak bisa. Ngomong aja fals ya, gimana nyanyi? Ya siapa tahu ya tiba-tiba Aura gini-gini say ya kan? Digoyang pentura. Tepuk tangan dulu Dinar Candy. Kakak Raffi. Miss Grand Indonesia sekarang menjadi Miss Grand Internasional. Third runner up. Tuh, tahu artinya nggak? Ranking ketiga. Juara ketiga internasional. Nah, juara keempat. Emang dia juara keempat? Ya, kan first runner up juara 2. Oh iya, aku nonton kok yang pakai baju itu, Baju apa? yang warna ungu. Aurora. Nyobain nggak? Iya mau nyobain kok. Tapi aku takutnya tuh nggak ini ya kok, bajunya tuh terlalu panjang. Cantik banget duduknya juga kok. Dinar Candy waktu itu pernah dilatih sama Karina Nadila sama Gandhi iya. Fernando. Dilatih Jalan. untuk menjadi Apa Miss nih? Ciamis. Miss Ciamis, Miss Majalengka. Terus enggak ya? Sebenarnya Majalengka kan? Iya, Majalengka. Kok Majalengka bisa seelegan ini ya? Iya juga ya. Iya, bingung ya. Biasanya kan dangdutan gitu. Dangdutan di Majalengka tuh kok yang Majalengka digoyang asik gitu. Tapi bisa jadi aduh. Ya kan orang beda-beda dong Internasional. jalannya. Iya. Karena kan itu kebetulan tinggi, Iya. terus badannya bagus, terus bukan cuma itu prestasinya luar biasa Prestasinya banyak. luar biasa, bisa edukatif juga kali ya. Terus kalau yang ada nggak sih miss-missan yang pendek? Ada kok. Sekarang tuh di pageant bukan soal tinggi badan, tapi juga dari kayak isi knowledge dia. Terus gimana dia bisa nge-influence orang. Jadi Dinar Candy bisa juga jadi miss-missan. Aja. Coba berdiri dulu. Sponsori kok, kita sogok Dinar Candy. Kita bikin acara sendiri ya. Miss Komunikasi. Miss Komunikasi. Sliding aja. Nah, iya. Coba kita berdiri yuk. Tuh. Masuk kamera nggak sih, Eike? Oh, aku cuma sampai Boleh nggak nih kayak gini jadi Miss juga? gua nggak yakin kok. Saya bukan juri tapi boleh aja sih coba ya. Boleh ya, namanya orang berusaha ya. Usaha dulu aja. Sampai sininya dong. Pas bener. Nggak apa-apa, itu bagian Tinggi paling berapa sih? bagus. 180 cm. 180. Wow. Kamu berapa? 158. Oh, yang penting ada 8-nya Candy. Ada 8-nya. Iya. Ya pokoknya 158 atau 160 gitu. Tapi kadang-kadang diukur lagi, kok nggak nambah 180. Berhenti sih kebetulan dia usia 17 tahun. Iya. Tapi dia prestasinya luar biasa Kak. Pernah Gila jadi sih. kontes model juara 3 di Monaco. Di Cina Juara waktu itu juga ada ya? Juara 2 ya? Juara 2 di Monaco, terus di Cina dapat Miss Model Asia. Gila, Oh. keren Terus di banget. Korea yang juara 3 tuh di Face of Indonesia-nya. Oke, prestasinya udah Aku banyak. juga prestasinya banyak kok. Banyak ya? Aku ke Makau juga. Ke Makau main games doang. Oh, nge-DJ enggak? Katanya mau ikut kontes DJ, jadi enggak? Oh, ini tuh udah ikutan, tapi kan DJ tidak berpenghasilan sekarang. Jadi aku cari yang penghasilan aja, ikutan komedi. Oh, gitu. Ada film, ikutan film, apa aja pun digares demi sesuap nasi. Tapi kalau Aura ini nggak sih kayak pilih-pilih job ya nggak sih harus? Kalau aku sih memang lebih ke gimana ya, kayak kira-kira yang bisa sesuai dengan platform aku tuh kayak gimana sih, yang mana gitu. Yang My Trip My Diaturin Adventure. sama Igun kalau dia Iya. mah. Iya tuh Udah gila. di range sedemikian rupa. Berarti yang komedian nggak boleh. Boleh sih kayaknya ya. Nyanyi dangdut boleh. Betul, nggak bisa. Ngomong aja fals ya, gimana nyanyi? Ya siapa tahu ya tiba-tiba Aura gini-gini say ya kan? Digoyang pentura. Tapi Aura gimana rasanya setelah pulang dari Thailand dan membawa nama harum Indonesia? Tapi performance kamu banyak banget yang muji lo ya. Iya, aku bangga, aku juga bangga. Kita kerja keras membuahkan hasil ya. Iya. Kayak bukan lepas beban sih, kayak akhirnya gitu udah selesai tugas aku,
Terus juga dapat mahkota kecil kan. Jadi Puji Tuhan lah ya. Tuhan, udah bener bersyukur lah, udah dapat support juga dari semua orang kan. Iya. Bener-bener Kak Ivan aja totalitas banget. Iya, kan, dia aku promonya totalitas kayak, parah. waduh, gitu aku kayak Suruh ngevote di Facebook. Ya kalau nonton tangannya begini-gini, bagaimana gitu. Kalau nonton. Ayo anakku, gitu-gitu kan. Iya, jadi tuh akunya tuh kayak mereka udah ngelakuin yang terbaik, aku juga harus jadi yang terbaik. Berat ya, Say. Tapi jujur, waktu pertama kali diumumkan masuk 5 besar dan juara keempat, perasaan pertama kali kamu tuh apa sih? Tahun-tahun aku tuh benar-benar berat. Bahkan ada yang udah ikut pageant lain, terus ikut Miss Grand juga kan. Jadi kayak wah, kayaknya aku untuk tembus top 5 susah nih. Dan pas di top 10 tuh aku udah bener-bener ya udah yuk jalanin aja, yang penting pasrah kamu ya, lakuin yang terbaik, udah itu aja. Pas dipanggil tuh aku bahkan kayak spontan gitu, alhamdulillah gitu, ngucap kan di stage. Iya. Sampai ada orang yang nge-slow-mo tuh, itu tuh bener-bener ya udahlah, bener-bener yang udah gak kepikiran bakal gimana-gimana. Soalnya Jadi waktu kamu disebut tuh kamu bener-bener seneng banget, terharu, terus jadi kayak kerja keras semuanya. Bahkan sampai H-1 sebelum berangkat aja aku masih training kan. Itu aduh bener-bener berat lah gitu. Apalagi aku harus standby di kamar 14 hari. Ngapain tuh di kamar? Mandiri. Kan di Bangkok ketat banget kan. Oh iya, karantina ya. Itu di hotel sendirian loh, nggak boleh ngapa-ngapain ya? Iya, nggak boleh, nggak ada yang nyamperin? Nggak ada. Oh, ya Ipan Gunawan siapa tahu, ini gini gitu. Nah, kamu 14 hari tuh ngapain karantina? Bikin video joget-joget aja. Sendirian ya? Dangdutan. Ternyata ya, TikToknya harus dikepoin nih, kok siapa tahu ada yang barbar ya kan. Oh, ternyata Aura Karisma gini juga, Say, gitu. Sedikit lah ya. Iya. Jadi susah kalau terlalu serius. Tapi kenapa sih aku undang Dinar Candy sama Aura? Tahu Koko tuh mau ngejatoin aku kan? Bukan ngejatoin. Mau mengcompare. Wah, Koko nih bahaya sekali nih. Bukan, maksudnya di Indonesia itu kan kalau banyak sekali yang viral. Nah, di sini ada artis yang viral dan ada juga yang seperti Aura yang melewati jalur yang lain. Aku Gitu. ini jalur prestasi. Jalur prestasi. Prestasi. Terus gimana? Nah, terus jadi waktu pertama kali, jadi kamu ini sesuai dengan target nggak kira-kira? Sesuai dengan target yang udah dicanangkan di Jakarta atau menurut kamu bisa lebih mestinya gitu? Ya menurut aku tuh udah bener-bener orangnya kayak kalau aku udah bener-bener yang udah bermaksimal dan apapun hasilnya itu udah rezeki aku kan, itu udah ditakdirkan lah dari yang maha kuasa gitu. Aduh berat banget ya. Berat banget. Tapi memang waktu itu Kak Ivan kan pas press con kayak tulas standing ya gitu. Terus setelah aku mau dipanggil kayak oh ya udah ini udah jalan aku di sini gitu. Dan Kak Ivan juga bahkan sebelum final aku udah bangga sama kamu udah melakukan yang terbaik, semuanya udah perfect, rambut selalu rapi, itu udah apapun hasilnya kita udah seneng kok gitu. Jadi aku tuh ya agak lega lah gitu, ternyata memang apresiasinya juga sangat besar gitu. Oke. Tapi yang paling berkesan di kamu selama waktu di sana tuh apa kira-kira? Pengalamannya sih. Pengalamannya sama negara-negara lain tuh disatuin itu nggak stres ya. Itu dari semua negara kok, aku tuh bisa kayak kalau aku itu udah mau balik aja, Say. Dengan bahasanya. Tapi Candy kalau kamu ditaruh di sana gitu ya, 158, 180, 185 kan jadi lucu. Ya, jadi itu bagian komedinya kayaknya. Aku kok kalau tinggi kayak aku sombong, hai. Nggak napak tanah gitu ya. Iya, gue terbang, Say, kuntilanak kali ya. Tapi seru sih di sana, banyak juga jenis-jenis kayak aku yang agak-agak jenis yang tinggi, yang agak-agak humor gitu kan. Iya, dia masuk kok, maksudnya dia nggak rada idealis gitu, kayak ke dinner juga masuk aja gitu. Bukan yang kayak kalau ketawa nggak boleh gitu. Aduh, nggak boleh cewawawan, maaf ya. Saya jaga image. Sunda pisan ya. Cewawawan. Kita dia orang Sunda. Ya ini kan didikannya Ivan Gunawan, kalau keluarnya yang begini-begini kan bingung. Kalau didikan Ivan Gunawan mesti yang ulala, yang gitu-gitu. Ya. Milenial. Kalau didikannya Deddy Corbuzier pasti sombong nih. Oh gitu. Berotot. Maaf Om. Jaga image, yes, jaga image. Aduh, pasti seru-seru sih di sana. Kayak bercanda, gitu. Tapi ya tetap punya misi. Nggak ada yang jambak-jambakan nih? Nggak ada. Sama sekali. 70 kontestan, nggak ada yang jambak-jambakan
terlupakan? Nggak ada, atau mungkin karena aku yang terlalu cuek happy sama enjoy the moment ya, mungkin ya. Tapi kalau yang lain aku kurang tahu sih. Karena aku benar-benar yang fokus sama diri aku, kita happy di sana, bikin pengalaman seru, terus dapat juga tujuannya mau apa gitu. Jadi ya udahlah, enjoy the moment gitu. Nah, teman yang paling dekat dari negara mana tuh? Thailand sih. Thailand. Itu deket banget. Sampai sekarang masih suka sering hubungan, terus dia mau ke Jakarta, Bali. Boleh ya. Kalau butuh sponsor ya. Ikut. Kok kita siap-siap bahasa Thailand, kita kursus dulu. Kamu bisa bahasa Thailand nggak? Sama sekali. Kayak bahasa Inggris berarti ya? Bahasa Inggris. Agak susah ya kalau Thailand ya. Agak susah Thailand kok. Kalau aku ngelihat yang paling memorable ya, pas kamu pakai baju Aurora. Ya. Yang ungu itu kok. Yang ungu. Itu kok. Itu baju di mana sih? Dilelang laku tuh kayaknya tuh. Masih udah dipajang di patungnya Wikiwu, desainernya. Oke. Terus yang kamu Aura Karisma dari Indonesia, terus bendera yang digituin ya. Iya. Itu juga tuh sangat merinding gitu liatnya. Aku juga merinding sih pas lihat ternyata tangan aku pas ya sama benderanya. Jadi aku tuh ngitung dari rehearsal kok, kayak bisa nggak ya tangan aku naik pas si benderanya keluar juga, jadi seolah-olah aku yang nyuruh bendera keluar gitu kan. Jadi itu second dari aku setelah Indonesia. Takutnya tuh miss ya, terus tidak bisa keluar ya. Saya dari negara Majalengka, tapi Majalengka bukan negara. Iya. Kabupatennya sih ini. Kabupaten. Gila, bangga nih anak Majalengka bisa go internasional loh. Impossible ya. Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Saya dari Ciamis begitu. Kamu tetap masih pengen jadi model ya, pengen jadi miss-missan juga ya. Misalkan ya aku tiba-tiba tinggi, aku langsung ikut-ikutan miss-missan. Tiba-tiba ya bangun tidur. Oh my god, kan siapa tahu kok tidak ada. Ya udah, kamu kan kalau dia ada Ivan Gunawan, kamu sama aku nanti kita tanding 3 bulan lagi ya. Oke, baik. Antara Dinar Candy. Tanding sama siapa? Sama Aura Karisma. Tadi katanya berani. Berat kok berani. Gimana kamu menghadapi 70 kontestan lainnya kayak kemarin itu Aura Karisma tuh? Iya, dia sih udah kayak pipi celana tuh aku. Di atas kamu berarti ada siapa? Yang peringkat pertamanya orang Amerika. Namanya siapa tuh? Abina Apia. Itu orang kulit hitam ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia yang juara satu ya. Jadi dia lahir di Ghana, cuma pindah ke Amerika. Abis itu Miss apa lagi? Filipina. Ada gue Tamala, ada aku, lalu Lala dari Brazil. Oke, wah hebat lu sandingannya sama Brazil, Guatemala, USA. Terus mana lagi tadi? Filipina biasanya jago-jago juga ya. Jadi Filipina sama negara Amerika Selatan ya yang bagus-bagus ya, Venezuela. Iya. Hafal lo koko lo tadi ya. Nonton dulu dia. Nonton dulu. Aku nggak nyangka. Kok ngikutinnya dari awal, Pak, baru nonton semalam. Oh, enak aja, aku nonton terus dari awal. Langsung aku yang pertama kali bikin YouTube nelpon Aura Karisma. Waktu pertama kali dia menang langsung telepon sama Ivan Gunawan. Oh, kayak butuh sponsor nggak? Itu kok sok kaya bener dah ya. Emang kaya sih ya. Iya nyata. Sombong juga ada. Iya, jauh juga ada. Tahu nggak kenapa Amerika Selatan itu miss-missnya cantik-cantik? Bukan miss-nya doang ya, penduduknya cantik-cantik. Itu karena dia campur-campur tuh loh. Orang hitam campur sama orang Indian, campur sama orang Spanyol. Campur sama bule. Soalnya gini, penduduk Amerika Selatan itu kan aslinya orang Indian, bukan Indian India yang Indian ya, Indian. Nah itu terus datang orang Spanyol, terus datang orang Spanyol, terus datang orang kulit hitam, terus datang bule yang kulit pirang. Nah itu bercampur itu semua. Akhirnya jadi keluarnya ya Miss Venezuela yang kayak gitu-gitu. Iya sih, cakep-cakep nih. Koko sejarawan. IPS sejarawan. Umus gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita ngomongin kalau ada Dinar Candy ya, selalu ngomongin job sama cuan-cuan. Siapa? Nah, banyak dapat job nggak sekarang setelah pulang dari Miss Grand Indonesia? Alhamdulillah rezeki lagi banyak kok, kan baru naik kemarin. Ya orang aku mau booking nggak dikasih sama Ivan Gunawan. Booking apa ini maksudnya kok? Buat didatang ke podcast. Oh, kirain booking kemana ya, kalau yang lain nggak bisa. Bos lu tuh mulutnya kan manis. Iya. Toto nongol di Deddy Kobusier duluan, ya kan? Gimana? Aku mengikuti protokol dan aja ya. Mohon maaf, terima kasih. Secara nongna ya.
Tapi sekarang uang mengalir lancar, job mengalir lancar gitu. Tabung lah gitu kan. Sekalian juga tetap apa ya, kayak ya berbagi juga. Kan rezeki juga bukan buat kita sendiri kan. Jadi menurut kamu worth it nggak sih semua perjuangan menjadi seorang Miss Grand Indonesia, Miss Grand Internasional, dan kalau aku karena ini ya pengusaha kan selalu mikirin cuan gitu. Apakah investasi yang dilakukan itu berbuah manis dan selain pengalaman juga bisa menafkahi kamu, contohnya bisa menjadi karir profesional yang bagus gitu, menurut kamu gimana? Ya, it's all worth it sih pasti, karena juga kan tergantung gimana kita merasa cukup. Kita kan harus bersyukur kan. Pastilah manusia merasa kurang terus, tapi ada titik dimana kayak aku cukup nih dengan ini gitu, dan kita juga happy kok dengan hidup kita sekarang. So jangan terlalu yang musingkan aku dapat ini gitu. So itu dijalani, punya target. Kalau targetnya misalnya nggak dapet, ya semua yang direncanakan kan nggak harus semua tercapai kan. Mungkin kayak satu pintu tertutup tapi pintu lain terbuka, betul. Dan sekarang banyak pintu terbuka pastinya ya. Alhamdulillah. Lagi banyak-banyaknya kok jobnya ini, aduh. Pintu rumah aku terbuka juga, ya kan? Nggak akan dimarahin kok ini, gimana sih? Ini tayang nggak? Ya. Ini jangan diedit ya, tolong. Pintu rumah Koropi terbuka. Oke, terus ngomong-ngomong kalau cowok gimana? Pasti kan cowok Filipin, cowok Thailand gitu banyak yang nge-DM kamu nggak nih? Kayak tergiling-giling. Cuma aku tuh kalau satu nih, satu aja fokus satu titik gitu. Iya kan, kalau udah punya cinta satu kita bucin ya. Bucin apa banget. sih bintangnya? Sagittarius. Itu mah playgirl. Enggak sih, tapi Eke kayak beda. Iya, berarti di cowok ya, jadi fuckboy gitu loh. Ada pengalaman buruk ya sama Sagittarius. Sagittarius, aduh gila banget kok. Gila ya? Gila dia itu. Dia kayak gini kok. Gila kayaknya aku tuh cewek satu-satunya. Ternyata tahu nggak, aku selingkuhannya kok. Tidak kelihatan selingkuhnya. Sama sekali. Ya Allah. Pinter dia itu. Pinter. Ya. Tapi kalau memang harus mencintai satu aja. Satu aja. Nggak enak kok, kayak bercabang itu sebenarnya nggak ada rasa. Kalau bercabang-cabang tuh kayak kebagi-bagi gitu Lah kalau cintanya. makanan aja kan kita nyobain beda-beda. Oh, kalau itu udah bosen kok. Gitu Udah bosen ya. cobain yang lain. Kayak nasi padang aja gitu kan. Jadi sebagai Miss Grand International Third Runner Up, makin banyak cowok yang deketin kamu apa enggak? Aku nggak ngeh sih. Soalnya aku tuh kalau udah fokus tuh udah gitu, lempeng aja. Kayak orang baperin, bodo amat gitu. Iya, Kayak nggak, iya tahu. Oh, jadi kalau di DM ada banyak cowok-cowok internasional, kan soalnya kan kamu mainnya istilahnya kelas internasional kelas ya. internasional. Berarti kan mungkin cowok dari Venezuela, cowok dari Brazil gitu, DM kamu ada. Bule-bule Prancis. Her. Count kan. Gitu. Tapi ya Centreng biru. centrek biru. Lala. Ya udahlah ya, ada cowok yang udah bareng sama aku dari aku belum siapa-siapa sampai sekarang. Dia udah mapan juga, udah cukup lah buat aku gitu. Oh, jadi bukan dengan setelah menjadi Miss Grand International. Sorry. Aku sekarang udah Grand International Runner Up ya. I'm Maaf. sorry. Aku sekarang mainannya mafia. Berat. Oh, nggak kayak gitu. Ya, justru harus ingat lah siapa yang menemani kamu saat di bawah. Masih tetap ada cowok tapi. Masih. Ada. Namanya siapa? Ada deh pokoknya ya. Dia Ini masuk ke spotlight inisial tuh. aja deh. R ya. R. Habis R apa? Ropi. Bisa jadi ya. Soalnya kok pengen dikesana-sanain. Kok sadar diri kok kita segininya dia. Justru aku perbaikin keturunan dong. Aduh. Terus dari segi job lumayan ya, makin banyak. Dari segi cowok kamu tetap setia gitu ya, nggak tergoda tuh sama cowok-cowok Brazil, cowok-cowok. Aku sukanya lokalan kok. Oh, sukanya lokal. Oh, jadi pacar ini lokal. Lokal. Orang Jakarta. Orang udah lama di Jakarta. Oh. Anak konglomerat. Enggak sih. Tapi dia pekerja keras. Oh. Suka yang keras. Ya kan kok? Iya kalau cowok kan nge-gym keras. Aku suka Indah. Apa suka Indan? Kak, terus coba kilas balik sedikit, perjuangan kamu tuh yang kamu paling capek tuh ngapain sih? Latihan apa yang bikin aduh capek banget nih gue nih gitu? Catwalk sama Catwalk. public speaking. Aduh. Twerking. Public speaking tuh kayak belajar ngomong gimana Belajar- sih cara diplomatis gitu kan. Iya. Itu benar-benar muter otak gitu, sampai kadang nyut-nyutan kan. Terus tuh seharian full
Wah, itu kalau udah misalnya kita nggak kuat-kuat banget, stres deh kayaknya. Kalau public iya, speaking iya. kamu jadi waktu di Miss Grand International itu kamu udah scripted, udah di script atau kamu udah hafalin dulu atau? Enggak sih, jadi kita tuh bikin fondasinya lah. Ini poin-poin yang harus di deliver kan. Kita harus punya substance juga kan. Iya. Nggak bisa juga kita ngomong melenceng dari topiknya gitu. Dan apa sih yang mau kamu bawa ke sana. Terus juga kan harus update sama current issue, harus update sama berita dunia gitu kan. Jadi apalagi COVID kan lagi in banget nih, lagi di mana-mana. Jadi kita harus benar-benar tahu kenapa. Oke, yang penting kan berbuah manis. Ya, Berbuah Dan terus kamu manis. kan juga tadi sempat membahas mengenai punya mental health issue ya, artinya ada apa sih masalah psikologis sedikit gitu ya, Ya, exactly. mengenai kecemasan kamu kadang. Nah, padahal kamu di depan penonton ribuan orang, jutaan Sedunia orang itu sedunia yang nonton nonton. kamu tuh anxiety-nya gimana itu? Kalau itu sih udah di prepare lah ya, mesti udah sekolah kan, gitu, udah training. Jadi kayak udah, tahunya aku kalau, jadi anxiety aku punya itu kalau ke-trigger doang. Oh. Gitu. Jadi ya kalau misalnya aku udah tahu situasinya, terus kan kita rehearsal tuh udah grounding, oh ini ada apa. Jadi bisa baca situasi lah gitu. Aku ngobrol kenapa ada dinner candy di sini. Nanti mungkin kita bisa diskusi ya. Menurut aku para miss juga harus bisa mengkombinasikan, memviralkan dunianya. Seperti Betul. dinner candy. Dinner candy kemarin ini 49 juta orang nonton TikToknya. 54 juta sekarang. 54, tadi malam 49 juta. Malam ini udah hari siang ini sudah 54 juta yang nonton TikToknya. Iya dong. Tuh, karena kalau dikombinasikan Iya. antara didikan dari miss ini dan kemampuan memviralkannya seperti dinner candy itu baru menurut aku menghasilkan sesuatu yang sangat powerful gitu. Ini kita harus berkombinasi, berkolaborasi. Kolaborasi. Nah, apalagi kayak Aura Karisma ini tidak jaga image aku. Jadi aku tuh kayak masuknya tuh enak. Kadang-kadang nih, aku tuh ada kayak artis, wah dia jaga image. Oh, gue jangan terlalu ini deh, jangan terlalu nge-push atau terlalu nanya. Gue kayak, mau nanya ini, oh jangan deh. Takutnya dia tersinggung. Aku tuh banyak kok kayak, oke, gue harus rada jaga jarak nih karena takutnya dia itu image-nya terbawa ke Dinar. Ada yang kayak, aduh gue nggak bisa deh sama dinner candy. Ada yang kayak gitu kok. Jadi aku tuh kayak oh jaga dulu nih, takutnya dia nggak suka nih aku mainin kayak gini. Nah, aku tuh sekarang rada jaga-jaga sama artis atau apapun itu gitu. Jadi takutnya itu aku takut ke dianya. Dianya tiba-tiba gue lagi jaga image sama Dinar dihancurin gitu. Takut gitu kok. Iya. Tapi gini ya, kalau kamu kan duduk di sofa yang bagus dari Rosewood Living ini, maaf ngiklan sebentar. Asik. Sebenarnya desainer pun sama. Ada desainer yang begini, yang gue keren gitu kan ya, lu siapa, bukan siapa-siapa. Iya. Kalau gue pengen mengkombinasikan desainer seperti itu dengan desainer yang laku. Desainer yang laku kadang-kadang ya udahlah, orang pasar senangnya kayak gini ya kita turutin aja maunya dia apa gitu. Mungkin sama dengan kasus di sini. Kemampuan memviralkan tuh seni loh. Nggak banyak yang orang bisa seperti Dinner Candy ini. Betul. Dan ini pasti Bisa jadi dipikirkan pemikir kan. juga. Tuh. Iya, orang pemikir. Nah, sekarang Iya. kamu sharing-sharing coba nih. Sharing-sharing. Gimana supaya Instagramnya bisa makin viral. Oh, aku tuh jahil orangnya. Tapi sebenarnya dia tuh jahil, cuman rada ini kok. Aku kan pernah ketemu sama dia juga tuh, My Trip My Adventure. Sebenarnya orangnya aktif dari cara ngomongnya aja. Dia itu memang udah ada segi keviralan dia udah ada nih kok. Cuman dia kan harus jaga image dulu dong. Nanti kalau udah nggak laku baru mungkin. Aduh. Ya ampun. Kalau udah pengen di Tidak mungkin, karena kalau dipegang Ivan Gunawan tidak akan nggak laku, pasti Berarti laku. balik Iya. lagi sih, kita nggak bisa bikin semua orang senang kan. Jadi Iya. tetap jadi diri sendiri aja lah. Tetap jadi diri sendiri dan punya market masing-masing kok. Kayak gini maksud tuh aku lihat Aura Karisma menerima Dinar ngobrol kayak gini, aku seneng kayak dia kayak open gitu. Cuman kan Iya. maksud tuh jangan sampai masuk ke ranahnya dia yang lebih dalam lagi, tiba-tiba mengubah image ya jangan gitu. tadi di kolam renang gini-gini terus gitu ya. Kan jadi aja. Ya. Bukan, tapi kita harus terbuka. Aku selalu berpikir kayak kita bisa belajar dari untuk memviralkan tuh sebenarnya juga nggak gampang-gampang juga loh. Itu Betul. butuh pemikiran dan Betul. butuh sesuatu yang keberanian juga dan menyesuaikan dengan karakter kita. Kalau kita juga benar-benar total berubah jadi orang lain kan juga
netizen juga nanti tahu Iya, gitu. betul. Nah, ini menurut aku perlu dikombinasikan supaya apa? Sebagus-bagusnya kita, kalau pesan kita nggak didengar buat apa? Kan lebih bagus kita pesannya didengar oleh banyak orang. Betul. Yang seperti Deddy Corbuzier yang sekarang kalau menyampaikan pesan yang dengar bisa Iya, jutaan orang. bisa jutaan Sehingga waktu orang. dia ingin berbuat kebaikan tentunya lebih banyak orang yang bisa dengar Iya, gitu. dulu kan Om Deddy podcastnya juga agak sulit tuh naiknya, tapi sekarang wah udah enak lah pokoknya didengar. Aku tuh mengagumi dia ya. Tahu-tahu dia bulu ketekan. Iya kan? Kalau mengaguminya tuh tiba-tiba bulu ketekan. Iya, Tapi dia dia pinter dia. Dia kenapa? Karena dia mengambil yang orang lain nggak ambil. Jadi artis-artis pada keteknya mulus-mulus. Iya. Dia sampai kesini-sini. Yang balapan sama jenggot. Nah, orang-orang kaget kok. Kaget ya. Hah? Sampo kuda. Ada sampo kuda, ada sampo kuda yang saya. Jangan-jangan di sana tukang kuda lagi. Tapi Aura besok jangan piara bulu ketek ya. Nanti diomelin sama Igun. Tapi maksud aku di sini adalah kemampuan dia melihat pasar yang mampu melakukan sesuatu yang melawan arus. Iya, melawan arus. Yang nggak ada, nah Yang sehingga nggak ada. akhirnya dia bisa ini. Terus tadi gimana dengan Vero? Dia juga meng-create satu chemistry. Chemistry yang kayak baper-baperan, ternyata netizen kemakan gitu-gitu, kayak baper-baperan, kayak gombal-gombalan gitu-gitu. Akhirnya tuh yang tadinya Dinar bukan karakter utamanya, jadi ramenya di situ, yang gombal-gombalannya gitu-gitu. Jadi Dinar Candy ini lagi ada mini series baru, judulnya apa? Sekalian 9 promosi. bulan. 9 bulan, kamu hamil? Iya, nggak ada bapaknya. Iya. Nah, Sama siapa itu? di situ dia main sama Cita Citata, Iya, sama Vero Vero Walando. Walando. Nah itu aku lihat banyak ininya cukup viral ya, cukup sukses. Mayan. Gitu. Nah, ya itu kuncinya adalah dia bikin chemistry antara satu Vero yang lebih. Iya, karena kita harus butuh lawan main kayak sama cewek nih. Tapi biasanya di viral-viralan ya kalau setahu Dinar nih, kalau cewek itu malah diajak berantem, kalau cowok diajak kayak buat cinta. Baper. Itu kemakan netizen. Nah, Kalau misalkan kenapa aku Aldi Taher kamu bukannya bawa cinta juga? nanti dia jadi pelakor. Itu orang-orang nggak respect, yang ada pelakor nih Dinar gitu yang ada. Misalkan nih Dinar sama Aura Karisma temenan, itu nggak akan kemakan karena kita nice. Kalau cewek itu biasanya ya di dunia entertain itu, kalau cewek jadi ada gontok-gontokan apa kayak jadi saling sindir gitu. Kalau sama cowok dibikin so sweet. Oh, jadi kalau sama cewek harus berantem kalau sama cewek. Tapi kalau sama cowok love-lovean. Oke. Tapi itu nggak akan lama kalau viral kayak gitu. Itu paling kemakan 2-3 bulan udah hilang. Oke. Atau bisa jadi kalau yang viral TikTok banyak banget nih artis TikTok, 2 minggu hilang, besok 2 minggu besok ganti TikTokers yang lain. Nah makanya yang viral baru sekali jangan sombong dulu, soalnya bakal bentar lagi itu juga turun. Iya, dapat warning loh ya. Iya, banyak ya kamu ketemu yang baru. Ada TikToker selebgram kayak yang gua mah lagi banyak viewsnya gitu. 2 minggu kemudian dia udah hilang aja, ganti lagi gitu-gitu. Beneran, sosmed kayak gitu. Tapi kalau kayak Aura Karisma itu nggak bisa digantikan, kalau ada lama ini bakal standing, apalagi dia mewakili Indonesia gitu. Banyak orang-orang yang kayak itu bangga sama dia. Jadi ini susah buat digantiin karena nggak akan ada lagi. Kalau TikTokers, selebgram ya gini, YouTubers gini, ganti-gantian. Kalau aku di Rosut waktu itu juga punya ini ya. Jadi artisnya kalau brand yang lain gitu, kita harus pakai artis yang kayak gimana yang gitu-gitu kan. Sekolah aku udah semua kalangan aja dah. Betul, kok bagus. Yang penting kita bisa dapat masyarakat bisa lebih banyak sehingga produk kita akhirnya bisa dikenal lebih banyak. Nah, prestasi kamu kan bagus. Model menang juara, Grand Indonesia juara, Grand Internasional third runner up ya kan. Dan kamu mungkin juga banyak pesan dan punya keahlian yang pengen kamu share kan. Nah, itu moga-moga dengan audience lebih gede. Betul. Kalian bisa menciptakan, moga-moga ya pesan-pesan positif juga makin banyak yang bisa disampaikan ke para netizen. Soalnya kayak generasi kita sekarang lagi kayak hilang gitu kan, mau kemana nih gitu. Jadi aku tuh kayak kita seenggaknya punya wadah lah buat gimana sih biar kita lebih produktif karena yang lebih baik lagi gitu. Jadi lagi krisis lah istilahnya gitu kan. Dan
kayak kerja keras, kerja yang lebih jalan yang lebih susah itu pasti bakal stay lebih lama kan daripada yang Betul. cuman sehari viral terus besok hilang. Iya. Gitu. Jadi kita struggle dulu, susah dulu, bener-bener jadi orang yang punya value lah, value yang baik lagi. Oke, kamu tahu nggak 72% remaja di Amerika kelihatannya juga trennya ikut ke Indonesia. Sekarang yang generasi Gen Z ya, yang di bawah 25 tahun tuh kepengennya viral. Oh iya. Mostly 72% pengennya Kalau jadi selebgram, Iya, pengennya iya. jadi artis viral. Artis viral. Bukan artis ya, berarti seseorang yang viral. Seseorang yang viral, karena kalau artis mah harus kemampuannya harus lebih diasah lagi. Iya, dan ternyata banyak anak muda tuh yang pengen, jadi mereka mati-matian berusaha untuk memviralkan diri. Dan Iya. itu berbahaya kok, ada beberapa konten yang tiba-tiba jadinya celaka gitu-gitu. Aku pernah lihat beberapa, wah ini sih bahaya gitu. Kayak karena mereka itu kayak gila-gila viral. Iya, Gitu, iya. kayak mainan di jalan tuh, yang mandi tengah jalan ada tuh kok, ditangkap gitu. polisi. Ada tuh mandi Itu tengah agak jalan. ekstrim ya, mandi tengah jalan. Bener, jadi mereka bener-bener nyari viral, akhirnya tangkap polisi. Yang waktu itu bagiin ngeprank, bagiin makanan, ternyata sampah dalamnya gitu-gitu kok. Oh. Mereka memang cari viral yang memang udah gila di otaknya, gue harus viral di otaknya gitu. Jadi mau mengesampingkan sisi betul. manusiawinya. Nah makanya kalau mau cari viral tuh rada disortir dulu gitu, karena ada yang memang berbahaya gitu. Ya kemarin aku nonton yang Magicom jadi helm. Oh iya. Oh itu dipakai beneran motoran ya gue ya. Iya itu ada kayak Lucu gitu-gitu. Iya Soalnya iya. anak muda tuh kan peniru yang baik gitu kan. Tapi kalau lihat hal-hal yang gak bagus di internet dia tiru kan, aduh. Pakai Kemana nih masa Magicom. depan nih? Hai. Oke, Miss Grand Indonesia, Miss Grand International Runner Up. Kira-kira pesan buat para netizen sama anak-anak muda yang kamu pengen sampaikan dengan setelah melihat kompetisi di dunia, melihat luar negeri seperti apa, kira-kira apa sih yang pengen kamu sampaikan buat para netizen kita ini? Dunia itu luas, jadi juga kita harus bisa ngefilter mana sih yang bisa jadi bahan edukasi buat hidup kita, mana yang buat entertaining, karena juga hidup kan butuh hiburan ya. Butuh hiburan. Tapi juga kita harus tahu hiburan mana sih yang kira-kira batasnya bagus untuk usia kita yang masih muda, yang harus lebih produktif ke arah yang baik lagi gitu. Jadi tetap positif juga, aware sama isu-isu yang terjadi, karena penting banget kayak mental health. Terus juga kan sekarang kita harus tahu identitas kita mau apa sih gitu, apa sih tujuan hidup kita sebenarnya gitu. Jadi ya benar-benar karena waktu itu nggak bisa diulang, dan ya itu sih kayak manfaatkan sosial media lebih wise lagi, lebih bijaksana, cause you are the one who can decide everything. Oh. Sekarang Miss Komunikasi. Miskomunikasi. Aku yakin nih mau ngomong. Buat netizen di Indonesia. Kira-kira kamu kan mengundang kontroversi. Betul. Ada yang mendukung, Ada yang tidak. mendukung. Iya. Kalau aku mengagumi kemampuan kamu mengemas sosial media kamu, Ya, terus tapi ada beberapa juga yang berkomen misalnya negatif, gitu. Nah, we will menurut never be able to please anyone, Kak. Ya. Iya, Nah, betul. menurut kamu Dinar Candy apa pesan-pesannya buat para netizen, dan kedepannya Dinar Candy akan seperti apa mengemas sosial medianya? Dimulai dari Sekarang aku bakal jadi aura karisma ke depannya. Tidak akan percaya itu. Pokoknya buat netizen Indonesia, misalkan ada pertontonan yang lagi viral nih, jika itu terlihat negatif buat dilakukan, jangan ditiru. Maksud itu ya udah jadi bahan hiburan aja. Jangan ditiru ke kehidupan real life-nya dia gitu. Maksud tuh sometimes kita butuh yang edukasi. Jadi kalian tuh kalau nonton tuh jangan yang cuman hiburan aja, yang edukasi juga harus. Jadi kalian compare. Jangan cuman hanya kayak gue nontonnya yang jok-jok aja, atau yang lu compare kayak banyak. Dan itu tuh ketika kita banyak nonton tuh banyak pengetahuan juga. Kita compare, yang positifnya kita ambil, yang negatifnya ya udahlah buat hiburan aja. Kalau menurut Dinar sih kayak gitu. Jadi misalkan banyak kan kalau yang masalah haters dan yang lainnya, karena dia itu nggak tahu kehidupan aslinya tuh kayak gimana. Siapa tuh itu buat konten doang. Nah, kita sebagai konten kreator memang harusnya ke depannya tuh lebih bertanggung jawab lagi seperti itu kok. Dinar memahami itu. Tapi maksud tuh kayak yang kemarin bulu ketek kan, menurut aku sih itu tidak akan Itu hiburan lah ya. Hiburan. normal. Kan Iya, dia manusia. bulu ketek ya. Sebenarnya kalau kita nggak di laser ada bulu keteknya gitu ya kan? Iya nggak sih? Bahkan aku juga punya bulu ketek.
Betul nggak sih, kalau nggak di laser pasti ada bulu Iya, keteknya manusiawi. kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih, aku tuh sebenarnya suka membuat konten sesuatu yang lucu aja gitu, lucu. Tapi aku tuh memang sekarang tuh tidak terlalu pengen kontroversi yang terlalu gimana gitu. Dan akhirnya tuh aku kayak nemuin ide-ide yang oke, kita bikin yang so sweet, oke kita bikin yang lucu aja. Jadi aku tuh sekarang tuh kayak yang rada kontroversi keterlaluan, yang dulu itu kok aku parah banget kayak ITE tuh, wah gini banget dilaporin polisi tuh pernah aku. Karena dulu aku belum bisa memfilter dan mungkin usia aku juga kayak belum banyak pengetahuan. Tapi ternyata aku kayak kenal dengan artis ini, terus aku sering nonton juga. Aku tuh nonton politik juga kok. Politik, edukasi, dari situ aku komen, oh iya kalau aku melakukan ini dampak negatif ke orang-orang tuh bakal seperti ini. Dan kalau menurut aku sih ya kedepannya semoga aku bisa bikin konten yang positif. Mungkin dengan aura karisma kita bisa berteman, kita berkomben, siapa tuh kan jadi tiba-tiba nemuin titik tengah ternyata viral. Iya, viralnya dapet, edukasinya dapet, prestasinya ada. Prestasinya ada, seperti itulah butuhnya kolaborasi. Ditunggu ya Korofian. Iya. Kolam renang kok. Ya, enggak gitu Tetap di ya. kolam renang pokoknya edukasinya ya. Iya, gitulah pokoknya. Votingnya deh nggak apa-apa ya. Tapi aku perhatiin kan beberapa konten kamu terakhir ini kan sukses membawa pesan yang lebih positif kan, bersama Vero, ya kan bisa bikin baper, bikin lucu-lucuan, menghibur gitu. Nah kalau aku mungkin ngelihat juga sekarang itu kan semua sosial media ada namanya artificial intelligence, itu mesin yang ngasih yang kamu doyan. Jadi kalau gue doyan dinner candy, ya pokoknya dinner candy ngapain dikasih terus. Seneng body seksi dikasih terus. Aku berasa tuh dari feednya kita, kan yang dikasih yang kita seneng terus kan. Aku suka ngelawan. Jadi gue nonton yang nggak mau, gue nyari sendiri yang lain. Gitu kayak dinner candy tiba-tiba nonton politik, nonton apa. Dan itu di situ ternyata sosial media kalau dipakai dengan benar, aku belajar banyak banget sebenarnya. Itu sumber informasi. Betul, sumber informasi. Dulu males kan suruh baca. Iya. Nah sekarang kita ada bisa denger video, cuman dengerin, ngerti. Iya. Kayak aku sambil mandi sambil dengerin berita. Dinner candy. Iya. Gitu kan. Iya. Minimal ada informasi baru kok. Bahaya kalau nggak ada informasi baru. Nah, ininya kosong nanti ya. Kosong. Nanti ke bawa-bawa yang aneh-aneh kan. Oke, thank you banget udah datang ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kalian berdua. Terima kasih. Kombinasi yang menarik kan aku lihat, dan moga-moga bisa berkolaborasi dan membuat konten-konten makin keren lagi. Ya makanya Koko sponsor ya. Siap. Ya kabar sini juga bisa ya, atau nggak yang nanti tempat baru ya. Oke, thank you. Thank you.